Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Statement dari Pak Purbaya menandakan ada sinyal kuat dari seorang Presiden Prabowo ya, agar proyek-proyek Jokowi yang kemudian tidak begitu efektif, proyek-proyek Jokowi yang dianggap kemudian bisa gagal, proyek-proyek Jokowi begitu kan ya, yang kemudian menelan anggaran yang begitu fantastis dan rugi di situ, bisa saja ini sinyal kuat harus diinvestigasi. Wah, keren mas. 350 saya orang Bandung pak. Orang Bandung. Aduh, senang banget. Alhamdulillah. Jakarta Bandung setengah jam apa ya? Ya kalau nanti Bandung. Hah, lu kan bukan Bandung. Naksir orang Bandung, mah. Pak di luar Pak, Bapak lihat Pak, Bapak Presiden Kecepatannya 35. Iya, hilang. Speed 350. Bi gimana? Jadi orang Bandung bangga, konsisten bangga, top mantap is the best. Keren, Pak Budi mantap. Ini baru. Jadi kalau orang-orang yang ngomong sembarangan ini buktinya Pak. Ya ini kita lihat sekarang. Jadi 350 dia capek dan dia maintain tapi nggak kan jaraknya cepet. Jadi sampai ke Cimahi itu kira-kira 20 menit. Mantap, amin. Tarik lihat lah. Rasanya gimana? Gimana rasanya? Kalau proyek-proyek di era Jokowi diinvestigasi begitu kan, mulai dari kerugian negara, hutang-hutang negara, ya dari mana ya uang-uang itu begitu kan, bahkan janji seorang Jokowi tidak menggunakan APBN kok bisa menggunakan APBN, investigasi dong begitu kan. Memang semua aturan bisa dilakukan oleh seorang presiden, tapi apakah seorang presiden seenaknya melakukan seperti itu begitu? Nah, inilah salah satu bukti bahwa statement Pak Purbaya ya adalah sinyal restu Prabowo agar Jokowi diadili. Weh, benar nggak begitu kan? Karena pemikiran-pemikiran Pak Purbaya ini muncul begitu kan ya, setelah bertemu dengan Prabowo ya, Prabowo memerintahkan ya harus ekonomi kita harus tumbuh 8%. Itu target utamanya. Dan sekarang kita lihat saja sudah mulai ke 6% begitu kan ya, dengan Pak Purbaya menjabat 1 bulan ya, 1 bulan memimpin sudah mau naik begitu drastis di situ. Ini menandakan bahwa di era Jokowi dengan di era Prabowo itu jauh begitu kan ya. Bahkan ya Sri Mulyani sudah 10 tahun di era Jokowi dan bahkan di era Presiden Prabowo hari ini ya, ditambah lagi 1 bulan kepemimpinan Pak Purbaya, nampaknya yang benar-benar terhadap pro rakyat, yang benar-benar memberesi para oligarki, orang yang punya kepentingan di lingkaran istana, di lingkaran proyek-proyek mereka, ya terutama di BUMN dan sebagainya, disikat habis oleh Pak Purbaya. Ini saya apresiasi yang sangat luar biasa begitu kan ya. Dan tidak hanya foya-foya saya sana sini begitu kan. Coba kita lihat saja. Ketika dulu begitu kan ya, ada kereta cepat yang kemudian digaungkan bahwa ini adalah merupakan negara maju dan sebagainya. Ya, kita buktikan aja begitu. Siapa yang akan bertanggung jawab pada akhirnya kalau hutang-hutang kereta cepat yang belum ya dibayarkan hari ini dan belum lunas dan sebagainya? Coba kita lihat saja. Ada Raffi Ahmad yang kemudian mengatakan bahwa wah ini bagus begitu kan ya, kereta cepat Bandung Jakarta ya hanya sekitar 30 menitan dan sebagainya begitu. Dan di situ ada Luhut, ada influencer besar. Kenapa kalau proyek ini benar-benar jangka panjang dan kemudian kebutuhan masyarakat dan bahkan seorang Jokowi mengatakan begitu, ini bukan soal untung rugi tapi soal bagaimana pelayanan terhadap rakyat. Oke, itu masuk begitu kan. Tapi satu hal yang perlu diingat Pak, kalau dalam ekonomi kita masih lesu, ekonomi kita masih mau ngutang sana sini, yang dikorbankan adalah rakyat menggunakan APBN yang kemudian mencekik pada rakyat, salah besar Pak. Jadi bukan tidak mungkin apresiasi yang sangat luar biasa dan setinggi-tingginya. Ya, tapi kalau masih menjadi beban kepada negara kita, menjadi beban kepada rakyat kita, buat apa membangun infrastruktur itu? Dan toh pada hakikatnya membuktikan bahwa di era Jokowi gagal membuktikan itu, membangun infrastruktur besar, tapi ekonominya hanya stagnan 5%. Tidak sampai 8%, Pak. Ini menandakan ada sesuatu hal yang perlu diinvestigasi. Perlu diaudit lah ya, dengan bahasa sekarang ini.
Ya kita lihat saja begitu. Semoga Pak Purbaya ini punya tantangan luar biasa dan menginvestigasi itu biar menemukan titik temu begitu kan. Artinya secara tidak langsung ini menandakan bahwa tidak membiarkan begitu saja, walaupun kereta cepat ini sebenarnya yang membayar hutangnya itu adalah Danantara. Jadi ini agak seru begitu kan. Bahkan ya Jokowi nanti bisa akhirnya akan ketahuan begitu kan ya, bahwa proyek-proyek ini hanya apakah ini terjebak dengan pola-pola tawaran Cina sana sini, hanya ingin membutuhkan bahwa di era Jokowi membangun infrastruktur yang sangat luar biasa yang kemudian dianggap bahwa pro terhadap rakyat. Ya tidak, Pak. Yang pro terhadap rakyat itu adalah bagaimana soal kesejahteraan, soal kemiskinan. Kalau masyarakat sejahtera, ya dari situlah bangun, silakan, gak ada masalah. Kalau masih mau ngutang, ya mana bisa, Pak. Siapapun kalau yang hasil ngutang, ya setidak pinter apapun orang begitu kan. Kalau hasil ngutang mau bangun sana sini bisa, Pak. Ya ngutang sana sini, mau bangun proyek ini, ngutang sana sini, gampang. Ya tidak perlu dengan analisa yang matang begitu. Tapi perlu diingat bahwa kalau melihat dengan kerugian itu yang perlu dikalkulasi. Pak Jokowi pernah dikritik habis-habisan, diingatkan, tapi ya tidak mau didengarkan nampaknya. Siapa yang bertanggung jawab, kata netizen begitu kan? Ya para mereka begitu. Coba bayangkan ya Pak Purbaya sekarang ini lagi memberes ini semua begitu sebagai bentuk bahwa di era Pak Purbaya ini begitu kan ya, semuanya bisa dilakukan begitu. Nah, kalau semuanya ditanggung oleh APBN, maka ya ekonomi kita dan bahkan pemerintah saat ini ya mulai di daerah-daerah itu harus ada pemangkasan yang sangat luar biasa. Dan kita lihat saja, inginnya Pak Purbaya ingin stabilitas ekonominya itu tetap berjalan. Dan bahkan begitu kan, dan bahkan ketika Pak Purbaya mengatakan ya semuanya akan dilakukan pelan-pelan, ya tidak semestinya langsung menjadi gebrakan baru begitu, tapi solusi untuk tanda-tanda untuk pro terhadap rakyat apa yang dilakukan Pak Purbaya ini saya kira sudah sejalan begitu kan dengan pemikiran-pemikiran kita, mulai pajak begitu kan ya, terus kemudian menata hal-hal yang kemudian rokok ilegal dan sebagainya begitu kan. Itu sudah mulai ditata hari ini. Dan lawannya adalah ya para orang-orang yang kemudian punya kepentingan besar begitu. Saya kira ini diapresiasi yang sangat luar biasa nantinya Pak Purbaya ini. Saya menduga bahwa begitu kan ya, sekarang ini Pak Purbaya kan elektabilitasnya sangat tinggi. Nah, elektabilitasnya tinggi ini ya jangan sampai ada nuansa-nuansa begitu kan ya. Sombong bolehlah begitu kan ya. Bersifat koboi nggak ada masalah. Tapi perlu diingat Pak ya, jangan-jangan ya Bapak nanti begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya tidak ada yang melindungi siapapun ya bisa saja diblunder. Bisa saja ya dikudeta Pak begitu kan. Tapi tergantung dari Presiden Prabowo. Presiden Prabowo kalau kuat ya tidak mungkin lah begitu kan ya untuk mengkudeta orang begitu kan. Tapi ini sudah tegas kok. Pak Purbaya sudah tegas dan sebagainya. Nah, lantas bagaimana dengan kereta cepat itu? Kereta cepat itu kalau dibebankan kepada APBN, saya kira masyarakat tidak setuju juga begitu. Karena ini adalah proyek strategis dari seorang Presiden Jokowi begitu kan ya, mantan seorang Presiden Jokowi yang mana dulu sudah diingatkan, tapi mungkin ya Jokowi mungkin belum mendengarkan dan terjebak dengan pola-pola Cina itu begitu. Nah, komentar netizen mengatakan begini, biar Jokowi dan Luhut yang bayar. Kira-kira bisa nggak begitu kan ya? Siapa yang mau bertanggung jawab lagi begitu? Influencer itu. Ya, coba kita lihat saja begitu kan. Influencernya ini sekarang ini sangat banyak begitu. Ketika apa-apa influencer sangat banyak. Ada Raffi Ahmad, ada Luhut begitu, ada Gading dan sebagainya begitu kan ya. Jadi saya kira buat apa masih mengundang itu kalau toh pada hakikatnya itu adalah kemauan masyarakat. Apapun yang bersifat kemauan masyarakat itu makan masyarakat gembira begitu kan. Tapi kalau hanya kemampuan segelintir orang untuk membangun infrastruktur yang begitu luar biasa, begitu besar, tapi nanti beban kerugian negara ditanggung oleh APBN, ini kan masyarakat lagi yang kemudian menjadi beban yang sangat luar biasa. Ya, mau tidak mau harus bayar pajak. Wajar kemarin Luhut mengatakan harus taat bayar pajak begitu. Makanya ini jalan satu-satunya begitu. Kalau toh pada hakikatnya melakukan ada investigasi, saya setuju sekali itu. Sebagai bentuk sebagai bentuk
menunjukkan bahwa apakah ini benar-benar ada nuansa-nuansa apa begitu kan ya. Jangan lalu kemudian muncul lagi 4 tahun lagi dugaan korupsi, 5 tahun lagi muncul ada dugaan korupsi. Mending dari sekarang ya. Nah, sikap tegas dari pemerintah melalui Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa ini yang menolak bayar utang kereta cepat WUS ini pakai APBN seharusnya bisa dibaca aparat hukum secara mendalam. Bahkan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mencermati bahwa ketegasan anak buah Presiden Prabowo Subianto itu bisa dibaca oleh aparat hukum ya dengan langkah lanjutan. Salah satunya adalah mengusut dugaan pelanggaran hukum proyek era Presiden Joko Widodo. Wih, ngeri kan? Ngeri bos. Coba kita lihat begitu kan dari Muslim Arbi ini begitu. Makanya yang saya katakan tadi, investigasi itu sangat penting sekali. Ya, atau ya audit aja begitu. Kenapa ini kok ada kerugian yang begitu luar biasa setiap tahunnya begitu. 1 semester saja kabarnya kerugian negara itu bisa mencapai 1 triliun begitu kan. Ya, ini bayangkan. Ada apa di balik ini semua kan? Itu kan mesti dipertanyakan begitu. Kalau tidak ada investigasi mana bisa untuk menemukan itu, Pak. Makanya jalan satu-satunya gandeng disita kejaksaan, gandeng KPK begitu kan. Jangan nanti muncul 4 tahun muncul dugaan korupsi. Woi, tambah keren ini nih. Masyarakat banyak mengatakan wah adili Jokowi begitu kan. Makanya jalan satu-satunya audit ya itu lebih baik menurut saya pribadi ya. Ya kan kita tidak tahu begitu. Coba kita lanjut lagi ya. Nah, menurut Muslim Arbi ini, ya pemerintah Prabowo sudah mulai belak-belakan mengaku ketidakberesan proyek yang mengalami ya pembengkakan anggaran dari ya 6,7 miliar dolar Amerika begitu kan ya US dollar yang menjadi 7,28 miliar dolar Amerika. Bunga utang ini diketahui itu mencapai 3,7% dan sampai 3,8% dengan tenor 35 tahun. Wih. Jadi baru bisa untung kita ya kalau sudah bisa dikatakan secara analisis mungkin 50 tahun. Wah. Jangan-jangan kereta cepatnya sudah mulai roboh begitu kan ya. Nah, Muslim Arbi ini ya proyek kereta cepat era Jokowi ini tersebut yang membuat masalah baru di pemerintahan Prabowo yakni utang jumbo dan membebaskan keuangan negara. Maka dari situlah ya rakyat yang kemudian ya kalau dibebankan kepada APBN maka kemudian rakyat yang menjadi beban lagi begitu. Ya kita lihat saja contohnya IKN bagaimana. Nah inilah apakah ini sudah dikalkulasikan secara matang dan sebagainya begitu kan. Kenapa penawaran dulu dari Jepang misalnya ya. Dari Jepang penawaran lebih murah kabarnya begitu. Tapi kenapa kok mengambil Cina? Ada apa? Yang tahu di situ ya pasti Pak Luhut, Erick Thohir, Jokowi begitu kan. Bahlil mungkin sudah tahu itu begitu atau Pak Erlangga begitu kan ya. Karena kita tahu bahwa ongkosnya sangat luar biasa. Tapi dengan data-data yang beredar hari ini di berbagai media sosial, kalau 1 semester saja merugikan 1 triliun. Wih, ngeri bos. Ngeri ini. Kenapa? Karena kita tahu kerugian negara itu kalau 1 triliun berarti masyarakat bayar pajak berapa begitu. Ya menurut saya pribadi harus ada investigasi yang mendalam begitu kan ya. Harus ada investigasi mendalam. Coba kita lihat saja dulu data-datanya begitu kan ketika dulu begitu ya ketika Luhut mengatakan kereta cepat Jokowi dikritik. Luhut kasih pesan menohok. Apa pesannya begitu? Coba kita lihat ya ini. Menteri Koordinator Bidang Politik Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada waktu itu begitu Luhut menegaskan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung banyak dikritik oleh beberapa pihak. Namun saat ini kritik kereta cepat tersebut justru banyak dinikmati oleh masyarakat luas. Ya, kalau dinikmati masyarakat luas oke begitu kan. Apakah ini nanti kereta cepat akan mengalami penurunan? Kereta api akan mengalami penurunan pasti begitu kan. Pasti di situ. Nah, Luhut ini mengatakan dan mengaku bahwa proyek kereta cepat masih terdapat kekurangan dan perlu perbaikan. Pasalnya, menggarap proyek ya jumbo tidak semudah membolak-balik telapak tangan. Iya, tapi kan harus ada investigasi, Pak. Ya, investigasi itu sangat penting sekali begitu, menandakan bahwa ya jalannya proyek-proyek besar itu sejalan dengan baik begitu, dengan keinginan masyarakat. Makanya kalau dulu mengatakan bahwa karena ini banyak dinikmati oleh masyarakat luas dan kemudian digratiskan sana sini begitu kan. Dan pada akhirnya kalau digratiskan ya oke lah sejak awal untuk menarik itu begitu kan. Tapi perlu diingat
kita lihat saja bahwa kerugian-kerugian negara sekarang ini sangat luar biasa begitu kan. Ya, kalau ongkosnya berapa dari Bandung ke Jakarta misalnya dengan ongkos 400.000 begitu kan, peminatnya dibandingkan dengan kereta api, orang mungkin akan memilih kereta api ya, lebih apa namanya, lebih mungkin ya selisihnya tidak berapa begitu kan ya, dari Bandung ke perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Kalau Wush ini ya sekitaran ya paling maksimal normalnya itu adalah 39 menit atau sekitar 40 menit lah ya, nggak nyampe. Ya, kalau kereta api mungkin lebih itu dikit. Mungkin orang akan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang kemudian cukup murah dibandingkan dengan itu begitu kan ya. Kenapa? Karena kereta api itu orang berangkat mungkin tidak tergesa-gesa begitu karena sudah paham itu. Tapi perlu diingat kalau toh pada hakikatnya apa namanya, kereta api ini, kereta cepat ini lalu kemudian masih menanggung beban 1 triliun per satu semester, artinya peminat dari kereta cepat ini kan masih sedikit, Pak. Lantas bagaimana begitu regulasi-regulasi yang ada? Oke lah kalau dianggap bahwa negara kita negara maju, ya dengan adanya transportasi yang maju, ya saya kira ini kan jangka panjang. Tapi kalau masih hasilnya masih ngutang sana sini, ngapain mau membangun itu begitu? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.